di bidang teknologi dan informasi. Menyeimbangkan kepentingan ini bisa menjadi tantangan dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Pasmadi 2021 menjelaskan bahwa hukum pencemaran nama baik dijelaskan sebagai hukum yang memiliki tujuan untuk melindungi orang terhadap suatu pernyataan yang sifatnya palsu atau fakta palsu yang dapat menyebabkan kerusakan reputasi mereka. Adanya hukum pencemaran nama baik ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga reputasi dan privasi seseorang. Dikutip dari Cornell Law School, pencemaran nama baik atau disebut dengan defamation dalam bahasa Inggris merupakan suatu pernyataan yang dapat mencemarkan nama baik pihak ketiga. Tuduhan pencemaran nama baik tersebut meliputi pernyataan tertulis dan pernyataan lisan. Pencemaran nama baik tergolong pada bidang hukum yang cukup rumit karena melibatkan berbagai aspek seperti mengidentifikasi pernyataan yang merugikan, menentukan apakah suatu pernyataan dianggap memfitnah atau tidak bisa menjadi kompleks karena ada perbedaan antara pendapat dan fakta, dan perlu dipertimbangkan apakah pernyataan tersebut mencerminkan pendapat atau fakta yang salah. Menentukan kebenaran pernyataan untuk membuktikan pencemaran nama baik, penggugat harus menunjukkan bahwa pernyataan yang dituduhkan memfitnah itu salah. Menentukan kebenaran atau ketidakbenaran suatu pernyataan bisa menjadi proses yang rumit dan memerlukan penyelidikan menyeluruh. Menetapkan kerugian penggugat harus membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian reputasi atau kerugian finansial sebagai akibat dari pernyataan tersebut. Menilai kerugian yang dialami seseorang atau organisasi bisa menjadi proses yang sangat sulit dan memerlukan analisis mendalam. Hukum yang berbeda di berbagai yurisdiksi, aturan dan regulasi mengenai pencemaran nama baik bisa sangat bervariasi tergantung pada yurisdiksi di mana kasus tersebut diajukan. Ini bisa mencangkup perbedaan dalam hukum, batasan waktu, dan standar bukti, kebebasan berbicara dan privasi. Pencemaran nama baik seringkali berkaitan erat dengan hak kebebasan berbicara dan hak privasi. Menyeimbangkan kepentingan ini bisa menjadi tantangan dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik. Demikian unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan menurut pasal 310 KUHP dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik, menuduh melakukan suatu perbuatan, menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum, dan pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik, menuduh melakukan perbuatan menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Nah, simak video berikut untuk menjelaskan hukum-hukum pencemaran nama baik. Pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Peraturan yang mengatur mengenai masalah pencemaran nama baik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
Hukum pencemaran nama baik di media sosial. Pasal pencemaran nama baik di media sosial dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat ketiga yang mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Yuk sahabat IMJ, melek hukum dan sadar hukum. Terima kasih.